Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan sebuah video tentang bagaimana langkah-langkah pengerjaan RPP terkait tugas guru penggerak yang merupakan ini adalah LK dari 1.4. Sebelum pembuatan RPP, kita perlu tahu materi dan contoh pembelajarannya dulu seperti apa. Di sini kita buka di materi dan contoh pembelajaran. Nah, di sini karena pelajaran PAI ada 5 elemen. Di sini kita masukkan materi dan contoh pembelajarannya sebanyak 5 elemen. Ada Al-Quran hadis, akidah, akhlak, fikih, dan terakhir sejarah. Nah, di sini kita pecah kembali materinya. Materi yang pertama menganalisis Quran Surat Yunus ayat 40-41 dan Al-Maidah ayat 32 tentang toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Di sini ada contoh pembelajarannya, yaitu peserta didik dapat mengimplementasikan Quran Surat Yunus ayat 40-41 dan Al-Maidah ayat 32 tentang toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Ini kita ambil satu materi. Kemudian akidah menganalisis cabang iman, kemudian contoh pembelajarannya, sama peserta didik dapat mengimplementasikan sikap menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Seperti itu. Kemudian sampai elemen terakhir, dijabarkan satu elemen, satu materi. Pun nanti berikutnya ketika kita mau materi selanjutnya setelah Quran Surat Yunus, di Al-Quran hadis, nanti akan dicantumkan setelah materi pertama selesai. Kemudian yang kedua yaitu kita tentukan peta materi, di mana peta materi ini lebih menjabarkan secara konkret dari elemen-elemen yang tadi sudah kita bahas di materi awal. Di sini materi berdasarkan capaian pembelajaran ini bisa kita pecah menjadi beberapa butir. Di Al-Quran dan hadis, di sini saya pecah menjadi 4 butir. Ada menganalisis, ada membaca dan menghafal, ada menjelaskan isi kandungan, dan juga mengimplementasikan. Pun seterusnya, dari akidah, akhlak, fikih, dan sejarah, kita bikin beberapa butir ya teman-teman. Ada yang, tapi diantaranya saya hanya mengambil 3 karena tidak ada menghafal kalau di materi akidah, akhlak, fikih, dan sejarah. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan alur pembelajaran. Ini alur pembelajaran yang kita buat. Ini hampir sama dengan buaran yang tadi dari capaian pembelajaran. Di sini ada tujuan pembelajaran, kemudian ada alurnya. Nah, alur dan tujuan pembelajaran ini harus sinkron antara elemen dan capaian pembelajaran di materi pertama. Seperti itu. Kemudian yang apa namanya tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran ini itu nanti akan dilanjutkan dengan menjadi sebuah RPP. RPP yang saya buat ini RPP 1 lembar, 1 pertemuan. Jadi ini saya membuat untuk pertemuan pertama ya Al-Qur'an hadis. Di sini ada kegiatan pembelajaran di pertemuan 1. Nanti untuk pertemuan 2, 3, dan selanjutnya akan dibuat seperti ini juga 1 lembar. Nah, peserta didik menyepakati materi yang akan dipelajari, itu pertama. Kemudian yang kedua, peserta didik dan pendidik membentuk kelompok berdasarkan pengetahuan, gaya belajar, minat, dan pemahaman, serta kompetensi awal peserta didik. Ya, ini melakukan pembelajaran diferensial. Kemudian peserta didik mempelajari dan mendiskusikan materi mengenai Quran Surat Yunus ayat 40-41 dan Al-Maidah ayat 52 tentang toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Ini diantaranya ada membaca dan menghafal, menjelaskan isi kandungan, mendemonstrasikan surat Yunus dan Al-Maidah sebagai tentang toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Ini biasanya siswa menghafal, ya, menghafal ayat tersebut. Kemudian ada asesmen. Rencana asesmen ada asesmen formatif, kemudian ada formatif proses, dan asesmen sumatif. Nah, ini disesuaikan dengan kondisi kelas teman-teman semua. Kalau di sini yang pertama adalah bertanya kepada peserta didik tentang toleransi dan menghindari tindak kekerasan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kita diminta untuk menggali siswa bagaimana sih gitu kan pendapat mereka tentang
toleransi, dan menghindari tindak kekerasan dalam kehidupan sehari-hari mereka yang ada di sekitar mereka, seperti itu. Kemudian asesmen formatifnya ini bisa melalui murojaah ataupun wawancara. Kemudian asesmen sumatif. Nah, presentasi kelompok ini bisa dikombinasikan dengan tes tulis terkait materi, bisa dengan link latihan soal juga dan lain sebagainya. Kemudian di lembar kedua kita masuk ke elemen kedua. Gitu. Masih di pertemuan pertama, ini kita jabarkan bagaimana kegiatan pembelajaran dan rencana asesmen. Dan selanjutnya juga di sini elemen akhlak dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu guru bisa sesuaikan, teman-teman semua bisa sesuaikan apa yang harus dilakukan dalam kegiatan pembelajaran dan juga asesmen yang bisa dilakukan dengan pelajaran terkait. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.